Sintayong out. Itu yang akan menjadi judul di video kali ini, dimana ada sebuah kabar yang mengagetkan, dimana Pak Hairil Anwar memposting ya. Jadi Pak Hairil Anwar ini adalah exco PSSI sekarang. Dia memposting terima kasih atas kerjasamanya selama ini Sintayong. Itu memicu reaksi dari banyak sekali media bola Indonesia yang mengasumsikan bahwa itu adalah pertanda bahwa Sintayong ini sudah tidak lagi menangani timnas Indonesia ke depannya. Banyak yang mengasumsikan seperti itu. Tapi PSSI belum mengkonfirmasi secara langsung. Kabarnya tanggal 7. Gue dapat di Twitter tanggal 7 katanya PSSI akan mengkonfirmasi secara langsung Sintayong kedepannya tuh bakal tetap jadi pelatih timnas atau tidak. Kalau Sintayong benar-benar diberhentikan di posisinya sebagai pelatih timnas, gue jujur akan sangat kecewa dengan PSSI. Kenapa? Karena tugas Sintayong untuk gue belum selesai ya. Karena masih ada kualifikasi Piala Dunia round 3 yang masih akan berjalan di tahun ini. Masih ada 4 pertandingan lagi. Dan gua selalu bilang ya di video-video sebelumnya bahwa parameter untuk melanjutkan Sintayong atau tidak itu bukan di Piala AFF atau sebagainya, tapi hasil di kualifikasi Piala Dunia, dimana kan target PSSI sudah jelas bahwa minimal kita harus mensecure peringkat keempat untuk melanjutkan kiprah kita di kualifikasi Piala Dunia ke round 4. Bahkan kalau bisa kita bisa kunci runner up untuk memastikan kelolosan langsung ke Piala Dunia. Tapi yang paling realistis adalah peringkat keempat, dan itu sangat realistis target itu untuk gua. Kenapa? Karena skuad kita udah cukup mumpuni untuk mencapai target tersebut. Dan kalau Sintayong gagal dengan target itu, baru gue akan bilang Sintayong out. Tapi untuk gue so far, Sintayong untuk gue masih sangat dibutuhkan, masih layak untuk menukangi tim ini untuk gue ya. Karena segala prestasi yang sudah ditorehkan, dia bukan hanya memberikan warna baru, optimisme baru, tapi dia juga bisa dibilang satu-satunya pelatih so far dari 15 tahun terakhir yang benar-benar merubah totally, terutama atlet-atlet kita yang berkarir di timnas, atlet-atlet kita yang selalu dipanggil di timnas, dimana dia kan pelatih yang pertama kali menginisiasi masa otot harus ditambah, fisik harus ditambah, makan yang benar, disiplin, teratur, dan segala macamnya. Dan banyak sekali pemain di era dia yang dicoret bukan karena skillnya, tapi disiplinnya dan attitude-nya. Itu yang jarang dilakukan oleh pelatih-pelatih lainnya sebelum Sintayong. Jadi itu menurut gue udah nilai sangat plus untuk Sintayong ya, dimana dia udah merubah bisa dibilang cara pemain kita sebagai seorang atlet. Dimana gue kan sudah bilang di video sebelumnya bahwa kekurangan atlet-atlet kita, kenapa era Evan Dimas itu selesai dengan cepat, karena profesionalnya ini kurang sebagai atlet. Makan tidak terlalu dijaga, jam tidur tidak terlalu dijaga gitu. Kemudian konsistensi dalam menjaga masa otot, dalam olahraganya itu kurang gitu. Makanya kenapa pemain-pemain yang di timnas yang di mudanya bagus, kenapa di usia 27 ke atas rata-rata melempem, itu karena tidak menjaga konsistensinya sebagai seorang atlet, tidak menjaga profesionalitasnya sebagai atlet. Jadi itu yang sekarang dirubah oleh Sintayong, dimana pemain-pemain kayak Witan, Marcelino, Rizky Ridho itu udah hasil nyata sebenarnya dari apa yang sudah dilakukan oleh Sintayong, dimana fisik yang biasanya kita kendor 70 menit udah ngos-ngosan, sekarang 90 menit hajar terus. Itu kan hasil didikannya Sintayong. Kalian kalau mendengar cerita Rizky Ridho, ya kan, dia di Thailand dimana dia
latihan fisiknya ditambah 2-4 kali lipat untuk membentuk badannya. Sekarang lihat Rizky Ridho di level Liga 1 aja dia udah back terbaik, dia udah jadi pemain termahal di usia masih 23 tahun. Kalian kalau melihat Rizky Ridho dulu ya, ketika awal banget dipanggil timnas kan masih cungkring banget, bisa dibilang masih kecil banget badannya. Itu kan udah kelihatan dari visualnya aja udah kelihatan gitu. Kemudian Sintayong menggembleng dia, Sintayong dan klubnya menggembleng dia, bisa dibilang Sintayong menggembleng dia di usia umur, di U23, fisiknya digembleng terus sampai lihat si Rizky Ridho badannya sangat berisi. Hal-hal seperti itu, hal-hal elementer seperti itu yang dari dulu pelatih timnas itu tidak worry, dan sekarang Sintayong sangat worry. Makanya sekarang pemain kita banyak yang sekarang bisa bersaing di level Asia karena Sintayong juga kayak gitu. Jadi Sintayong udah banyak memberikan banyak hal lah, selain dia keberhasilan timnas lolos ke kualifikasi Piala Dunia U23, kualifikasi Piala Dunia, kemudian 4 besar Piala Asia U23, kemudian dia bisa meloloskan timnas Indonesia 2 kali ke Piala Asia. Prestasi itu kan fakta ya. Kemudian di luar itu juga Sintayong pun merubah atmosfer atlet kita, banyak merubah atmosfer atlet kita gitu. Dia kan nggak pandang bulu ya, mau sejago apapun. Ospadohai dicoret, Nur Hidayat dicoret, tidak dipanggil lagi sampai sekarang. Ramai Rumaki dicoret. Is attitude emang adalah segalanya. Kalau lo, hal yang paling membedakan ya, kenapa ada atlet yang besar, kenapa ada atlet yang biasa-biasa aja. Atlet itu banyak yang hebat-hebat, itu banyak. Tapi yang membedakan mereka, kenapa ada yang besar, ada yang tidak, adalah attitude gitu. Jadi untuk gua nggak fair ya kalau Sintayong dikeluarkan di tengah jalan seperti ini. Gue selalu bilang, gue akan baru bilang stay out ketika Sintayong gagal membawa timnas Indonesia senior meraih minimal peringkat 4 di kualifikasi Piala Dunia sekarang. Kenapa? Karena Pak Erick Thohir sudah bekerja keras untuk dia. Ibaratnya sudah memberikan banyak sekali pemain berkualitas, dan sisanya kan tinggal Sintayong sendiri kan yang meramu itu semua. Dan so far gue pun sebenarnya ya, kalau kita bicara tentang kualifikasi Piala Dunia ini, kita memang tidak terlalu impresif sebenarnya dengan banyak pemain berkualitas yang kita punya. Kita belum terlalu impresif performanya di kualifikasi Piala Dunia ini. Gue akui itu juga. Lawan Cina kita gagal, lawan Jepang juga ibaratnya kita gagal. Kemudian lawan Bahrain juga kita kecolongan ibaratnya gitu. Jadi memang tidak terlalu impresif juga, tapi itu bukan parameter utama untuk memberhentikan Sintayong di tengah jalan, tidak gitu. Karena apa yang dibangun Sintayong ini akan pudar begitu saja kalau Sintayong diberhentikan tengah jalan. Minimal kita lihat dulu lah hasil dari gemblengan Sintayong so far, karena kan targetnya ini pasti Piala Dunia ya kan. Targetnya ini kan Piala Dunia, target ujungnya gitu. Dan biarkan Sintayong mencoba dulu sampai ujung, baru kita bisa nilai dia masih layak meneruskan atau tidak. Jadi dimohon dengan sangat ya untuk netizen dimohon dengan sangat bahwa kita harus di titik ini, kalau memang ini ibaratnya mengganggu Sintayong dan lain-lain, tolong serukan Sintayong stay sampai nanti bulan Juni 2025. Stay sampai Juni 2025, dan ketika Juni nanti kan sudah terlihat hasil dari kualifikasi Piala Dunia round 3. Baru di situ untuk kita akan bisa menilai apakah Sintayong akan lanjut atau tidak.
Seperti itu. Jadi kita tunggu nanti infonya, kan katanya tanggal 7 akan diumumkan secara resmi apakah Sintayong lanjut atau tidak. Tapi gue sebenarnya optimis seharusnya Sintayong lanjut ya. Di samping ya Hairil Anwar yang sudah mengucapkan terima kasih. Tapi untuk gue ya, sekali lagi gue akan kecewa kalau memang Sintayong tidak meneruskan apa yang sudah dia bangun selama ini gitu. Gue akan kecewa dengan PSSI gitu aja.